saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam rangkaian seri pengajaran Meditasi Kristiani yang kita jalani bersama dalam hari-hari ini untuk memperdalam pengajaran John Main mengenai keheningan di tengah aktivitas kita melalui meditasi Kristiani. Kita akan masuk dalam keheningan dan pengajaran singkat. Karena itu, mari kita memulai perjumpaan kita kali ini dengan menggunakan dan menyerahkan semuanya dalam kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tema kali ini kita merenungkan pengajaran John Main mengenai firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari Injil Matius, bab 6 ayat 33. Para saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam bahan pengajarannya, Romo John Main menyadari bahwa dalam diri manusia memiliki banyak kerinduan, memiliki banyak keinginan, memiliki banyak pemikiran, memiliki banyak harapan. Dan semua rangkaian itu memunculkan dan menggerakkan dalam diri manusia untuk melantunkan aneka doa-doa permohonan. Maka di dalam permenungannya, Romo John Main mengajarkan kepada kita untuk memaknai bagaimana kita sebagai orang yang percaya, orang yang diberkati Tuhan, berada di tengah berbagai macam aneka permohonan, berada di tengah-tengah aneka kebutuhan kita. Baik kebutuhan atas kesehatan kita, kebutuhan atas kesejahteraan kita, kebutuhan atas harmoni, keselarasan relasi kita dalam keluarga, dalam keseharian kita, ataupun berbagai macam kebutuhan kita mengenai kesehatan kita, dan sebagainya. Dan seringkali dalam pengajarannya John Main mengingatkan, seringkali karena kita tenggelam dengan berbagai macam aneka kebutuhan itu, seringkali juga karena kita tenggelam dengan aneka doa-doa permohonan itu, kita seringkali mengalami kecemasan, keterpecahan dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam sesi pengajaran John Main dengan tema carilah dahulu kerajaan Allah ini, Romo John Main mengajarkan kepada kita dalam permenungannya bahwa seringkali seseorang yang sedang berhadapan dengan aneka permohonan, aneka doa harapan itu, melihat bahwa satu persoalan berjalan berdampingan dengan persoalan-persoalan yang lain. Persoalan dengan kesehatan kita, persoalan dengan kesejahteraan kita, persoalan dengan relasi kita, kebutuhan kita berelasi untuk harmonis, persoalan tentang aneka hal yang lain. Satu demi satu berjajar. Dan seringkali satu permohonan kita fokuskan, belum lagi satu permohonan lagi kita fokuskan lagi. Ini yang seringkali meskipun kita tekun dan rutin dalam memohon, seringkali kecemasan ini terus bergejolak. Para saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam permenungannya atas Injil Matius bab
6 ayat 33 ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam latihan rohani, hening di hadapan Allah, dan melantunkan doa Maranatha berulang-ulang dalam keheningan ini, Romo John Mann mengajarkan kepada kita bahwa meskipun kita berada di tengah aneka kebutuhan dan doa permohonan itu, kita diajak untuk menemukan satu titik temu dari aneka kebutuhan, aneka doa permohonan itu. Dan satu titik temu itu, sentral itu adalah Allah. Allah yang hadir dan berkuasa dari masing-masing kebutuhan doa-doa permohonan kita ini. Maka kita diajak untuk lebih masuk ke dalam rahasia besar ini. Dengan latihan rohani, Maranatha, datanglah ya Tuhan. Romo John Mann mengajarkan kepada kita, bukan berarti kita lalu mengabaikan semuanya yang merupakan realitas kebutuhan kita. Namun kita diajak untuk masuk ke tengah-tengah sentral hidup kita, yakni Allah itu sendiri. Titik temu dari semua kebutuhan itu adalah Allah yang meraja dalam hidup kita. Maka dengan mendoakan doa hening, Maranatha, berulang-ulang dalam keheningan, kita diajak untuk melihat bahwa kita berada di tengah-tengah semua kebutuhan itu bersama Allah. Maka kita diajak untuk melihat kebutuhan-kebutuhan itu bukan satu berjajar satu dengan yang lainnya, tetapi melihatnya bahwa semuanya itu berada di lingkaran yang ada di sekitar kita. Dan yang menjadi pusat dari lingkaran itu adalah Allah yang tinggal di dalam diri kita. Maka mengutip Injil Matius tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita diajak oleh Romo John Mann untuk masuk ke tengah pusat itu, yakni Allah yang meraja, Allah yang berkuasa dalam diri kita. Maka dengan aneka doa permohonan, kita memang diizinkan untuk memohon. Namun permohonan yang utama dari semua rangkaian permohonan-permohonan kita, atas permohonan kesejahteraan, atas permohonan kesehatan, atas permohonan damainya dalam berelasi, atas permohonan apapun, kita diajak untuk masuk ke dalam permohonan yang utama adalah tinggal bersama Yesus. Kita memohon Maranatha, hadir di hadapan Tuhan. Kita memohon supaya Tuhan meraja dalam hidup kita. Maka sebagaimana dalam Injil Matius bab 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Hidup. Hidup berarti percaya dalam Allah. Hidup berarti tinggal bersama Allah. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, kita diajak dalam keheningan Maranatha. 20 menit, 25 menit, silahkan kita sesuaikan. Akan tetapi dalam disiplin rohani, Maranatha, hening, 20 menit, 1 hari, kita usahakan 2 kali secara disiplin.
Kita diajak untuk masuk ke dalam sumber pusat hidup itu, yakni Kristus, Allah. Kita dipanggil untuk melihat bahwa kita sadar bahwa kita berada di tengah aneka kebutuhan dan kecemasan kita. Ya, itu ada. Namun kita dilatih supaya kita tidak terpecah diri kita, supaya kita tidak kehilangan keselarasan kita. Digilas dengan aneka kebutuhan itu, digilas dengan aneka doa permohonan itu, sehingga kita kehilangan jati diri sebagai anak Allah. Maka dengan latihan rohani, disiplin untuk bermaranatha, kita diajak untuk memanggil Allah setiap hari, setiap saat. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang meraja dalam pusat hidupku. Karena dengan Allah tinggal di dalam diriku, maka Allah meraja atas kesehatanku. Maka Allah meraja atas relasiku dalam keluarga, relasiku dengan sesama. Allah meraja atas kesehatan tubuhku. Allah meraja atas berbagai macam hal pekerjaan dan sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hidup yang adalah lebih penting daripada berbagai macam kebutuhan tadi. Hidup itu artinya percaya kepada Allah. Membiarkan dan memohon supaya Allah yang meraja dalam pusat hidup kita. Maka para saudara terkasih, Romo John Main dalam permenungannya mengajarkan juga kepada kita apa artinya percaya. Kalau kita percaya kepada orang lain, itu artinya kita melepaskan semua yang ada dalam pikiran kita, dalam batin kita. Dan kita menempatkan apa yang kita miliki itu ke dalam diri orang yang kita percaya itu. Relasi suami istri. Suami percaya kepada istrinya. Istri percaya kepada suaminya. Itu berarti seseorang menyerahkan apa yang dipikirkannya. Dan menempatkan apa yang diyakininya ke dalam diri orang yang dipercayainya itu. Demikian juga dalam pengajarannya, Romo John Main menunjukkan, jika kita percaya kepada Allah, maka itu artinya kita menempatkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa kita miliki pun kepada Allah yang kita percayai. Maka membangun rasa percaya kepada Allah di tengah berbagai macam doa permohonan tadi. Inilah yang menjadi pergumulan kita setiap hari. Maka kembali kepada pengajaran yang awal tadi, dengan latihan rohani Maranatha ini, sebenarnya kita ingin dibantu oleh John Main, supaya meskipun kita memohon dengan aneka doa permohonan itu, kita tidak kehilangan rasa percaya kita, kekuatan kepercayaan kita kepada Allah yang meraja dalam hidup kita. Ini tidak mudah para saudara. Maka hal ini tidak bisa dipelajari. Percaya kepada Allah untuk meraja dalam diri kita tidak bisa hanya dibaca dengan berbagai macam pengetahuan. Tidak bisa. Namun hanya bisa dijalani, dihidupi setiap waktu. Maka untuk itulah latihan rohani Maranatha dalam keheningan di tengah kesibukan ini adalah sebuah latihan disiplin rohani yang membantu kita sebenarnya untuk tetap membiarkan Allah meraja dalam diri kita di tengah berbagai macam kecemasan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka biarkanlah Allah sendiri yang meraja dalam hidup kita. Maka dengan demikian kita percaya kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan meraja atas kesehatan kita, meraja atas relasi sesama kita,
meraja atas berbagai macam hal yang ada di sekitar kita. Maka menyatukan diri kita dengan Allah yang tinggal meraja dalam hidup kita, ini menjadi pusat latihan rohani kita. John Main mengingatkan, membiarkan Allah meraja dalam diri kita merupakan puncak latihan ini, agar sungguh di tengah berbagai macam kecemasan dan aneka doa permohonan tadi, kita tetap tinggal bersama Allah dan membiarkan Allah meraja atas hidup kita, atas aneka permohonan kita. Namun, dalam kesadaran bahwa hal ini tidak mudah, dalam kelemahan iman kita, kita sangat membutuhkan Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus sendiri, untuk membantu kita, menuntun kita dengan kasih Allah, dengan kuasa Roh Kudus. Kita membiarkan diri kita dirajai oleh Allah yang berkuasa. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam pengajarannya John Main juga mengingatkan bahwa hal ini adalah sebuah karunia. Karunia, kemurahan Allah. Kemurahan Allah bagi semua orang. Semua orang. Kemurahan Allah bagi semua orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Untuk membiarkan Tuhan Yesus meraja dalam hidup seseorang. Maka dengan latihan rohani Maranatha ini, kita percaya akan Yesus yang meraja dalam diri kita, dan kita mengizinkan sekaligus menyerahkan kepercayaan kita atas kesehatan kita, atas kesejahteraan kita, atas relasi kita, atas karya pekerjaan kita kepada Yesus, agar Yesus sendiri yang meraja dalam hidup kita dan atas kebutuhan-kebutuhan kita. Dalam kesadaran bahwa kita rapuh dan kita lemah, maka kita membutuhkan Roh Kudus untuk mengajar kepada kita bermaranatha dalam latihan rohani harian kita. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, semoga latihan rohani yang kita jalani bersama, baik dalam kesendirian kita, maupun dalam kebersamaan kita dalam komunitas, membuat kita semakin bertekun untuk bersama Roh Kudus dituntun bersama Yesus menyatu untuk merajai hidup kita. Biarlah Allah sendiri yang meraja atas hidup kita, biarlah Allah sendiri yang tinggal dan datang dalam kita, meraja juga atas berbagai macam kebutuhan kita yang jelas-jelas kita hadapi dalam hidup ini. Maka semoga dengan latihan rohani yang semakin bertekun, kita semakin percaya, semakin hidup di dalam Allah yang meraja dalam hidup kita. Keselamatan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati kita bersama. Amin. Para saudara terkasih di dalam Tuhan, demikian pengajaran singkat sesi ini. Dan mari kita melanjutkan dengan latihan rohani bersama kita untuk hening 20 menit di hadapan Allah dengan menutup mata dan melantunkan doa Maranatha diulang dalam keheningan, dan di sanalah kita bertekun, tinggal dalam kasih Allah. Maka mari kita memulai sesi berikutnya, yakni dengan bermeditasi bersama dalam 20 menit yang kita jalani. Saya mengajak Anda mengambil posisi duduk yang rileks. Anda bisa posisi duduk atau bersila. Yang penting punggung tegak, nafas rileks, posisi tangan bisa tertutup atau terbuka, dan dalam penuh kesadaran kita masuk dalam doa hening Maranatha, mata terpejam, dan nanti kita mengikuti dalam keheningan ini
lantunan doa Maranatha itu berulang-ulang dalam keheningan. Kita awali dengan doa pembukaan. Kita doakan bersama-sama. Bapa dalam surga, bukalah hati kami akan keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.
Mari para saudara, kita membuka mata dan rileks kembali dan menutup meditasi ini dengan doa bersama. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kita semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kita saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan dari kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian pengajaran singkat, meditasi Kristiani, dan juga latihan rohani bersama meditasi ini sudah selesai. Kita diberkati Tuhan dan senantiasa juga membagikan berkat itu kepada sesama. Tuhan